Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah reservasi dan tiketing dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran teaching factory, di mana pembelajaran ini mendekatkan kepada SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada bidang agen perjalanan dan penyelenggaraan tur. Untuk di awal materi ini akan membahas terkait proses reservasi penerbangan. Dalam unit kompetensi SKKNI bidang agen perjalanan dan penyelenggaraan tur terdapat beberapa unit kompetensi yang akan dijelaskan di dalam materi ini, yaitu untuk unit kompetensi memproses reservasi dengan elemen kompetensi menjelaskan elemen-elemen pada sistem reservasi. Dan deskripsi untuk di unit kompetensi ini bagi mahasiswa yaitu dapat berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerima, menolak, dan memproses reservasi untuk berbagai macam produk dan layanan yang mencakup semua bagian di industri perjalanan. Terdapat dua metode reservasi tiket. Yang pertama, reservasi dapat berkunjung langsung ke kantor penerbangan. Yang kedua, reservasi dapat dilakukan langsung ke kantor agen perjalanan. Jenis-jenis reservasi penerbangan terdapat 3. Yang pertama, reservasi melalui telepon, di mana pemesanan tiket ini paling banyak dilakukan oleh pelanggan. Yang kedua, reservasi melalui email atau website, di mana pemesanan tiket ini paling banyak dilakukan oleh korporasi atau perusahaan yang ingin memesan tiket dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, reservasi melalui walking guest, di mana pelanggan bisa langsung mengunjungi kantor agen perjalanan untuk melakukan reservasi tiket secara langsung. Dalam pengisian data reservasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh petugas tiketing. Yang pertama, nama dan titel calon penumpang. Yang kedua, waktu keberangkatan. Yang ketiga, dari atau tujuan keberangkatan. Yang keempat, nomor telepon calon penumpang. Yang kelima, email calon penumpang. Dan yang terakhir yaitu adalah dan lainnya. Alur proses reservasi tiket melalui walking guest. Yang pertama, calon penumpang dapat melakukan pemesanan tiket. Yang kedua, calon penumpang dapat mengunjungi kantor agen perjalanan. Yang ketiga, petugas tiketing menerima penumpang dan melakukan reservasi sesuai dengan permintaan penumpang. Yang keempat, pembayaran langsung dilakukan di kantor agen perjalanan. Dan yang kelima, tiket diberikan kepada penumpang. Oke, saya akan memberikan satu contoh proses dari reservasi tiket. Jadi ada sebuah contoh reservasi tiket melalui komputerisasi. Yang pertama harus diketahui adalah kebutuhan atau permintaan dari pelanggan tersebut. Yang pertama harus pastikan adalah penerbangan itu berasal dari mana dan penerbangan itu tujuannya akan kemana. Contohnya, misalnya di sini saya memilih penerbangan sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan itu dari Jakarta. Kita tulis Jakarta. Ada terdapat dua bandara, Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta atau Jakarta Halim. Oke, saya memilih Jakarta Soekarno-Hatta. Kemudian tujuannya kemana? Contohnya misalnya saya kebutuhan dari pelanggan itu adalah ke Denpasar, ke Bandara Ngurah Rai Bali, dan tanggal keberangkatannya kapan, dan memastikan kembali bahwa tanggal keberangkatan ini hanya untuk one way, penerbangan satu kali saja, atau penerbangan itu akan secara return atau bolak-balik. Contohnya misalnya kita anggap bahwa pelanggan itu akan melakukan penerbangan secara return, yaitu adalah dilakukan kita harus memilih tanggal pergi dan tanggal pulang, kepulangannya dia. Contohnya adalah di tanggal ini, dan saya memilih tanggal selanjutnya untuk tanggal pulang. Yang harus dipastikan kembali yaitu adalah
di sini adalah berapa orang atau jumlah penumpang yang akan direservasi. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah dewasa, anak-anak, dan bayi. Untuk dewasa ini usianya di atas 12 tahun. Untuk anak-anak usianya mulai dari 2 sampai 12 tahun. Kategori selanjutnya adalah bayi. Bayi ini dari 0 bulan sampai dengan kurang lebih dari 2 tahun. Di sini sesuai dengan permintaan pelanggan, misalnya saya memilih 2 orang dewasa. Kemudian untuk penerbangan yang akan dipilih itu tergantung dari kebutuhan klien atau klien-klien. Contohnya misalnya saya memilih salah satu penerbangan nasional di sini. Untuk penerbangan dari Jakarta dan Denpasar, yang harus dipastikan adalah kita harus memastikan kelas yang ingin dilakukan atau yang ingin direservasi oleh pelanggan. Oke, di sini sedang menunggu untuk proses dari di sini setelah keluar dari maskapai yang akan dipilih oleh pelanggan itu terdapat subkelas atau tipe kelas, yaitu ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi, dan kelas promo. Makin ke sini, itu kelas itu akan lebih tinggi harganya dibandingkan di sini. Kalau di sini masuknya adalah seperti ini, ada kelas promo, ekonomi, dan kelas bisnis. Tergantung dari permintaannya klien. Misalnya klien itu atau pelanggan itu membutuhkan subkelasnya di kategori bisnis, berarti kita harus memeriksa. Yang harus diperhatikan dengan benar adalah kita harus memeriksa bahwa kelas yang dibutuhkan itu memang terdapat seatnya. Kalau misalnya tidak terdapat seatnya, kita bisa memberikan alternatif yang lain. Oke. Setelah memastikan ini semua dan memilih sesuai dengan kebutuhan klien, yang harus kita pastikan adalah nama detail dan titel dari calon penumpang tersebut. Apakah penumpang itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Karena itu akan mempengaruhi dalam sistem reservasi. Contohnya, misalnya tadi saya memberikan contoh 2 orang dewasa yang akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Denpasar. Di sini adalah penumpangnya adalah ada yang pria 1 dan wanita 1. Kita harus men-select Mister untuk yang jenis kelamin laki-laki, lalu kita berikan nama. Oke. Yang harus dipastikan adalah nama ini memang nama yang terdapat di dalam KTP. Jadi disesuaikan dengan KTP, paspor, atau SIM. Yang menjadi standar dalam penerbangan nasional di Indonesia adalah harus memasukkan nomor NIK. Jadi ini memastikan nomor NIK harus disesuaikan dengan yang ada di KTP. Kemudian untuk yang penumpang keduanya itu adalah berjenis kelamin wanita. Kita akan menggunakan titel Mrs. Oke, yang harus dipastikan adalah ketika misalnya namanya hanya nama satu kalimat saja, misalnya namanya hanya Ayu. Kemudian untuk di nama belakangnya atau surname-nya tetap menggunakan kata Ayu. Oke, ini menjadi salah satu standar untuk reservasi di semua penerbangan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah memastikan untuk NIK dari calon penumpang tersebut itu sesuai dengan KTP. Dan yang terakhir adalah memberikan kontak detail dari calon penumpang tersebut. Oke. Dan jangan lupa untuk memberikan nomor telepon yang dapat dihubungi dan alamat email yang masih aktif. Sesudah ini semua dilakukan, kita bisa memproses ini masuk ke dalam sistem booking. Oke, di booking ini nanti akan tertera time limit. Oke, batas dari pembayaran yang harus dilakukan oleh penumpang tersebut. Barulah ketika penumpang sudah melakukan pembayaran, tiket dapat diproses atau berubah menjadi issued. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri untuk contoh dari proses reservasi menggunakan sistem komputerisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video ajar materi proses reservasi penerbangan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.